Halo, jumpa lagi di Ngopi Petang bersama saya Pontas. Anak-anak zaman sekarang bisa tahu lebih banyak soal luar angkasa, tapi nggak tahu suara jangkrik itu kayak apa. Itu bukan salah mereka sih. Tapi terus terang, kita semua sedang menghadapi masalah serius dan banyak orang yang belum sadar. Ada satu istilah ya di dunia anak-anak, yaitu nature deficit disorder. Bukan nama medis resmi, tapi istilah ini diperkenalkan oleh Richard Louv, penulis buku The Last Child in the Woods. Ia menggambarkan kondisi di mana manusia, terutama anak-anak, kehilangan hubungan dengan alam. Apa sih dampaknya? Fisik, mental, sosial, semua bisa terganggu. Jadi anak-anak itu lebih mudah stres, sulit fokus, dan mungkin yang paling ekstrim sering marah. Apa sih penyebabnya? Nah, kalau kebetulan ya, karena mulai saya merasakan semua ya, mulai dari TV masih hitam putih, lampu biar pret tiap hari, lalu depan rumah itu masih sawah-sawah ya. Jadi zaman dulu itu anak-anak masih main petak umpet di kebun, manjat pohon atau main lumpur. Dulu asik banget tuh soalnya. Sekarang tinggal di apartemen, ya, sekolah seharian, ya, eh, mungkin maksudnya memang mengikuti perkembangan zaman, tapi akhirnya kebablasan. Internet 24 jam, yang otomatis hanya di layar, setiap hari depan layar, ya. Dan yang pasti satu lagi, jarang keluar rumah. Orang tua juga sama, karena takut soal keamanan. Jadi anak-anak main di luar rumah itu jadi sesuatu yang langka. Dunia sekarang makin canggih, tapi otak kita tetap butuh hutan, tanah, dan matahari, bukan sekedar wifi. Berbagai riset menunjukkan, ya, anak-anak yang jarang ke alam akan cenderung mengalami obesitas, rentan dengan depresi dan gangguan kecemasan, kurang empati terhadap lingkungan, konsentrasi menurun. Gimana sih contohnya? Ini terus terang sih, saya bawa contoh anak saya deh, memang salah saya juga ya. Jadi saya berikan handphone, dan ternyata efek sampingnya, aduh, saya nyesal jadi memberikan handphone itu. Kenapa? Tiba-tiba dia mengalami gangguan penglihatan, ya, dia ngeluh, dia susah ngelihat jauh. Akhirnya saya bawa cek ke dokter lah. Apa yang terjadi? Minusnya sudah 2,5. Ini berbanding terbalik, saya minus pertama kali itu kelas 1 SMA, dan itu pun dari 1/4 minusnya. Itu dulu kalau nggak salah sih dokter bilang karena saya sering baca sambil tiduran dengan cahaya yang kurang. Tapi ternyata di anak-anak sekarang dia lebih cepat efeknya. Karena apa? Karena layar. Matanya selalu melihat layar. Dan ini nggak cuma berlaku buat anak-anak, orang dewasa pun bisa kena efeknya. Apa yang bisa kita lakukan nih sekarang? Nah, banyak sih ya sebetulnya ya, tapi tinggal kita sebagai orang tua mau apa enggak, itu aja sih. Kita bisa mulai dari hal kecil kok, ya. Ajak anak-anak main di taman seminggu sekali misalnya. Lalu coba aktivitas luar ruangan, bersepeda misalnya, hiking, piknik. Kurangi screen time, ya. Tumbuhkan kebun kecil di rumah, ya. Nah, kalau saya saat ini saya coba dan cukup berhasil.
itu saya membeli beberapa permainan board game. Tapi bukan board game yang dulu ya, itu board game dulu kayak ular tangga, mungkin ludo dan lain-lain. Agak membosankan kali ya untuk anak-anak sekarang ya. Tapi ada beberapa banyak bahkan buatan orang Indonesia kok. Board game itu misalnya kayak kita bermain kartu, tapi itu misalnya saling menjegal, lalu kemudian gimana kita bisa mencapai sesuatu titik dari kartu-kartu itu, tapi saling menjegal satu sama lain, dan itu cukup menyenangkan dan ternyata itu mengurangi anak-anak saya untuk melihat handphone. Kita fokus main itu. Jadi ini bukan soal nostalgia, ini bukan soal, tapi ini soal kesehatan masa depan. Semakin kita jauh dari alam, semakin kita lupa siapa kita sebenarnya. Karena manusia itu sebetulnya bukan makhluk digital. Kita butuh tanah, kita butuh angin, dan kita butuh sinar matahari. Ayolah sekarang, hidupkan lagi hubungan kita dengan alam. Gak susah kok sebetulnya. Seperti tadi di depan, cari aja ada taman di mana buat kita sekedar jalan-jalan di atas rumput. Ya. Lalu taman, lalu coba yang paling bagus cobalah untuk camping. Terus terang camping nikmat banget. Kemarin saya ajak anak-anak saya itu camper funan ya. Sebetulnya bukan camper van sih, cuma mobil saya selipin itu aja, pakai flysheet aja, terus bikin tenda di sampingnya. Itu anak-anak seneng banget. Jadi kita barbekyuan, dan kebetulan saat itu di lokasi itu sinyalnya susah, jadi pas. Anak-anak gak ada yang pegang handphone jadinya. Jadi kita lebih banyak bakar apa, tuh jalan-jalan. Jadi kalau kamu pernah ngerasa tenang banget setelah jalan-jalan ke alam, tulis dong ceritamu di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayang. Mungkin mereka juga butuh pelukan dari alam. Sampai jumpa di video motivasi berikutnya.